berdoa, kita berkati sesi terakhir ini supaya menjadi satu jurus terakhir. Tuhan ingetin kalian betapa kalian sungguh dicintai. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau berikan suara terbaik kami Tuhan hari ini. Dan sampai seterusnya. As long as I live Jesus, we want to worship you. Seumur hidupku kami mau menyembah Tuhan. Dan biarlah hati ini Tuhan, sukacita ini terus ada buat setiap kami. Dan biar apimu terus menyala. Terus menyala di dalam hati kami Tuhan. Cintamu terus menyala buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau bersorak bagi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat, mari sama-sama katakan haleluya. Kuasa maut telah terhempas. Nyanyi sampai telingamu mendengar. Hatimu bergetar. Yesus jawab. Louder. Berlari. Serukan tinggi namanya. Serukan ajaib. Angkat tanganmu biar Roh Kudus. Roh Kudus membakar. Puja. 1, 2, 3,
Sing louder, ku nyanyi. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir. Tuhan, tapi janji ya, Wonder-nya nggak cuma di sini ya, di gereja angkat tangan ya, di persekutuan angkat tangan ya, yang sepakat sorakan haleluya. Karena tiba saatnya kalian bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan, sorakan haleluya. Tiba saatnya
buat Yesus saya angkat. Buat Yesus. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuatan. Sekali lagi teman-teman. Diregain ya. Sama keselamatan bagi. Jempolnya coba mana? Ayo, ayo, ayo. Buat Tuhan loh, katanya all over. Pujian yang terasik. Sekali lagi boleh dong. Angkat tangannya. Keselamatan bagi Allah. Pujian hanya bagi namanya. Pujian dan kekuatan. What makes us stay? Apa yang membuat kalian bertahan? Karena cinta kalian buat Tuhan. Amin. Yang sepakat coba angkat tangan. Tuhan, biar cinta di dalam hati setiap kami bertahan sampai nafas kami berakhir, sampai kami kembali kepadamu Tuhan. Biar cinta ini Tuhan tidak pernah berhenti. Apapun yang terjadi, pencobaan apapun yang boleh kami lewati, biar Engkau tetap yang paling utama di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari ini. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Tetesan darah-Mu Tuhan, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta. Ya Tuhan, Kau tebus setiap kami Tuhan. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Tak
biar ini jadi doa buat setiap kami Tuhan. Karena Engkau yang sudah tebus setiap kami. Terkesan caramu buktikan besar cintamu, sedalamnya lebadi hidupku. Engkau ada Tuhan, Engkau datang menangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam aku. Takkan pernah membuat ku jauh dari Engkau alasankan untuk hidup. alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi pengharapan. Engkau segalanya biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada Biarkan teman-teman yang bernyanyi. Tuhan, biar ini jadi doa kami Tuhan. Ku jauh darimu, katakan Engkau alasan kami hidup di setiap musim, setiap musim di dalam hidup kami Tuhan. hidupku. Engkau selalu ada. Engkau ada bersamaku, Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya baik. katakan biarlah cinta di hatiku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku Tuhan. Takkan aku Ku jauh
Tuhan, kami bersyukur buat siang hari yang luar biasa ini. Hati kami menyala akan Engkau Tuhan. Hidup kami menyala akan Engkau. Dan sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami berdoa supaya kami diperlengkapi siang hari ini. Untuk bergerak, untuk bersama-sama Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Dan supaya teman-teman kami juga akan mengalami apa yang kami alami. Mengenal Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kaya ucap syukur, haleluya. Amin. Woo. Thank you. Light and Hope, silakan duduk teman-teman. Saya percaya bahwa di last session ini, di sesi terakhir ini, orang bilang, wah makin siang makin ngantuk. Enggak, makin siang makin on fire, amin. Makin siang makin antusias. Dan saya percaya kita pulang di tempat ini dengan diperlengkapi. Mari katakan diperlengkapi. Jangan khawatir, saya nggak akan lama teman-teman. Mari katakan ubur-ubur ikan lele. Setelah ini kita pulang gitu ya. Oke. Are you guys excited? Yang sangat diberkati sepanjang 2 hari ini bisa katakan. Woo! Luar biasa, kasih high five buat kanan kirimu, katakan kamu luar biasa karena Yesus luar biasa. Amin. Ya, para leaders, hari ini saya ingin mengencourage Anda semuanya bahwa hidup ini, hidup kita jangan hanya nampak, tapi harus berdampak. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan jangan hanya nampak, tapi berdampak. Nah, gimana caranya supaya kita berdampak? Bisa ditayangkan ya. Di dalam Matius, kita lihat Matius 5 ayat 14 dalam terjemahan TSI. Next. Kita lihat ya sama-sama, Matius 5 ayat 14 TSI. Ya, firman Tuhan katakan gini, kamu ibarat terang dalam dunia yang gelap ini, bila baik cara hidupmu, seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan yang baik, yang terlihat bagi semua orang. Nah teman-teman, panggilan kita setiap kita itu menjadi terang, amin. Menjadi dampak, menjadi pengaruh. Lewat apa? Cara hidupmu. Amin, mari katakan cara hidupmu. Lewat cara hidupmu. Dan hari ini sekali lagi hidup kita bukan hanya nampak tapi berdampak, oleh sebab itu jadilah pengaruh. Jadilah dampak yang benar, yang besar untuk teman-temanmu lewat apa? Lewat cara hidup kita. Karena we are different, kita berbeda. Ada Kristus di dalam hidup kita, amin. Nah, gimana pastor caranya jadi dampak, gimana caranya jadi pengaruh? Sederhana, saya sangat diberkati oleh Pastor Yeri, dia berkata, cintai apa yang Yesus cintai ya. Kasihi apa yang Yesus kasihi. Kita harus belajar, next bisa ditayangkan ya. Kita harus belajar mencintai apa yang Yesus cintai. Dan menaruh perhatian pada yang Yesus pedulikan. Amin. Amin. Nah, apa yang Yesus pedulikan? Apa yang Yesus cintai? Kita lihat ya. Nah, next. Nah, kita lihat. Matius 9 ayat 36. Dikatakan firman Tuhan katakan seperti ini. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, oleh rasa sayang kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam terjemahan firman Allah hidup dikatakan ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang. Sebab persoalan mereka begitu sulit. Teman-teman punya teman-teman yang persoalannya begitu sulit? Atau kita sendiri yang ngalami itu? Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Teman-teman tahu apa yang teman-teman harus lakukan. Ada pembina-pembina, ada guru-guru. Tapi mungkin mereka nggak ngerti gimana. Makanya nggak heran saya dengar di Semarang beberapa mahasiswa bunuh diri. Nggak ngerti lagi mau gimana gitu kan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi hari ini teman-teman, apa yang di hati Yesus? Apa yang Yesus kasihi? Souls, jiwa-jiwa.
Mari katakan jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa, souls. Ya, Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, souls and the lost. Yesus mengasihi. Dan kita harus belajar mencintai apa yang Yesus kasihi. Yang cintai ya. Nah, tapi maksudnya jiwa-jiwa tuh orang semua teman-teman kita ya. Yang mencintai kita. Nah coba saya tayangkan sebuah gambar. Menurut teman-teman, next. What do you see? Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Orang banyak, crowd, kerumunan, ya nggak sih? Orang lagi nyebrang, pastor, ya banyak banget. Tapi kalau yang lagi baper bilang gini, nah itu kayak aku pastor. Aku tuh seperti itu, kalau aku ditaruh di situ aku seperti butiran debu. Aku taruh di situ tuh, nggak ada yang notice aku, nggak ada yang lihat aku, nggak ada yang tahu namaku, nggak ada yang pokoknya pedulikan aku. Ya itu kayak aku kayak orang hilang di sini, ya kan? It's your POV, itu point of view-mu kalau kamu lihat hidupmu, ya kan? Cuma, aduh, aku kayak itu, pastor, nggak ada yang notice aku, nggak ada yang kasih validasi aku, nggak ada yang ngerti aku, gitu kan? Tapi beda dengan POV-nya Tuhan. Kita lihat God's POV ya. Ternyata kalau teman-teman ngerasa butiran debu, teman-teman ngerasa nggak ada yang validasi, teman-teman nggak ngerasa nggak ada yang notice teman-teman, di dalam pandangannya Tuhan, Jesus sees you. Yesus melihatmu, amin. Engkau gak hilang dalam kerumunan, engkau dikenali, engkau dikasihi. Bahkan dia tahu namamu, Rina, Angel atau siapa lagi, Johnny, Billy, Andre, Steffi, John, Dika, Bangun, siapa lagi? Monica, he knows your name. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Saya aja gak ngerti, gak kenal semua. Tapi Tuhan tahu, Jesus sees you. He know your name. Dia tahu namamu, dia tahu bahkan di tempat tersembunyi ketika kita merasa sendirian. Ya pernah ngerasain? Di kamar. Mungkin di sini kita bisa ketawa-ketawa, kadang-kadang kita di ketawa-ketawanya juga yang kok kayak kesepian di tengah keramaian gitu ya. Wah, teman-teman Tuhan tahu. Dia tahu saat kamu merasa sendirian, dia tahu saat kamu merasa gak ada yang ngertiin kamu. Dia tahu saat kita menangis di kamar sendirian, He knows you. Amin. Dia tahu dan dia sangat peduli. Bahkan dalam pandangannya Tuhan, apa yang dia katakan tentang hidupmu. Yesaya 43 ayat 4 bagian A dikatakan gini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Loh itu kan buat bangsa Israel, pastor. Iya, tapi di dalam Yesus kita sudah diangkat jadi anaknya. Amin. Ya, kita berharga di mataku. Dikatakan PMD, engkau sangat penting bagiku. Mungkin keluarga kita pun mungkin gak pernah ngomong sama kita gitu, kamu penting loh buat kami, enggak. Tapi Tuhan kita berkata, kamu penting bagiku. Ya, lihat kanan kiri katakan, aku penting loh ternyata di mata Tuhan. Aku bukan butiran debu loh, aku bukan sesuatu yang hilang gitu aja ya. Aku penting di mata Tuhan, amin. Bahkan dalam terjemahan The Message dikatakan, that's how much you mean to me. That's how much I love you. Kita dikasihi, kita disayangi, dan kita sangat dipedulikan. Teman-teman tahu, tapi di luar sana nggak ngerti. Bahkan teman-teman sekolah pun nggak ada, mungkin nggak ngerti. Dan mereka butuh dengar ini. Amin. Mereka butuh dengar ini. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa, Yesus sangat mengasihi yang terhilang. Apa yang dia katakan? Matius 9 ayat 37 sampai 38. Dikatakan seperti ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan itu tugas kita. Amin. Tuhan rindu supaya apa yang kita alami, mereka alami. Teman-teman kita di luar sana, di sekolah, di kampus, mereka butuh denger ini. Lewat siapa? Lewat kamu. Ya, lewat kamu supaya mereka dengar berita, kabar baik ini, bahwa mereka dikasihi. Tapi hari ini sebelum teman-teman
membagikan kasih Tuhan, teman-teman harus merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Iya enggak sih? Jangan sampai kita jadi calo rohani. Tahu ya calo ya? Calo tuh ngajak-ngajak tapi enggak ke situ. Saya pernah punya kejadian gitu kan. Waktu itu saya ingin pergi ke Amerika karena istri saya ini orang Amerika, lahir di sana. Jadi bukan wah jalan-jalan ke Amerika, enggak, istri saya pulang kampung gitu aja ya maksudnya. Waktu itu ngurus tiket ke Amerika, ketika ngurus tiket di Amerika di satu biro perjalanan. Nah biasanya kan kalau bikin pesan tiket itu kan cepat sekali ya. Mau tanggal berapa, jam berapa, gini berangkat. Tapi ini lama sekali. 10 menit, enggak apa-apa lah. 15 menit, enggak apa-apa. Lama-lama hampir 45 menit. Saya bingung, Kak, kok lama sekali? Begini Pak. Ini kok aneh ya? Bapak ini kok aneh? Gini, Bapak terbang jam 2 siang tanggal 19, tapi kok sampainya di Amerika juga tanggal 19. Kayaknya ini error Pak, komputernya ini error nih. Gak mungkin kan Bapak berangkat tanggal 19 sampai sana tanggal 19. Ini komputernya error. Saya bilang, enggak error Mbak. Ya kenapa? Ya namanya kita beda zona waktu, kita duluan Mbak, Indonesia itu duluan. Setelah itu baru Amerika, makanya saya pernah di tahun ini, beberapa tahun yang lalu, saya tahun baruan di Indonesia sampai Amerika tahun baru lagi. Saya bilang, itu gak salah, itu benar. Dia, oh iya ya, ya maklum Pak belum pernah ke sana ya. Nah jangan ngajak-ngajak tapi gak pernah ngalami sendiri. Ya. Oleh sebab itu saya berdoa supaya kita mengalami kasih Yesus itu secara pribadi. Amin. Pengen ngerti kasih Tuhan seperti apa? Teman-teman, ketika kita dosa, Dia yang menanggung dosa kita. Itu kasihnya yang luar biasa. Ketika kita sinah, Dia yang dihukum teman-teman. Ketika kita yang tinggalin Dia, Dia yang cari kita. Wow. Dan kita yang gak setia, Dia malah pilih kita. Teman-teman. Ini bisa ditayangkan, dia mati supaya kita hidup. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia dimurkai supaya kita dikasih. Dia ditolak supaya kita diterima. Makanya firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan hidup, beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau Tuhan sudah sebegitunya dengan kita, ya jangan gitu-gitu aja sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah begitu gila-gilanya, ya jangan gitu-gitu aja. Kita harus lakukan sesuatu. Amin. Do something in your school, do something in your campus, lakukan semuanya. Dan yang luar biasa teman-teman, ketika di kayu salib Yesus bilang, it's finished. Tetelestai, bahasa aslinya, sudah selesai. Itu artinya apa? Sudah selesai di masa lalu, sudah selesai di masa sekarang, dan akan tetap selesai di masa yang akan datang. Komplit kita. Amin. Rencana keselamatan Tuhan yang sempurna sudah digenapi di dalam Kristus. Nah kalau kita tahu kebenaran ini teman-teman, maukah kita membagikannya kepada yang lain? Maukah kita mau share itu kepada teman-teman kita? Karena kita ini bukan, wah mau buat orang sama seperti, enggak. Kita mau mengenalkan kabar baik. Amin. Good news, apa itu? Kabar buruknya adalah kita lebih berdosa dari apa yang pernah kita pikirkan, ya kan? Teman-teman mau pelayanan kayak apapun, kebaikan kita kayak kain kotor, tapi kabar baiknya kita dikasihi melebihi apa yang berani kita bayangkan. Karena Kristus mati buat engkau. Dan teman-teman, banyak orang-orang yang mungkin mencintai kamu setengah mati, ya kan? Ada yang cowok-cowok yang naksir, cewek-ceweknya, aku cinta kamu setengah mati. Teman-teman gak dicintai setengah mati, teman-teman dicintai sampai mati di kayu salib. Oleh Kristus. Amin. Nah, Roma 10 ayat 14 dikatakan seperti ini. Roma 10 ayat 14. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? So mari lihat kanan kirimu, itu tugasmu, itu tugasku. Teman-teman diberkati. Ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini, powerful sekali.
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Makanya hari ini kita mau diutus, amin. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Leaders, Jesus die in public, so don't only live for him in private. Amin. Yesus mati di depanmu, di publik gitu ya. Tapi jangan sampai kita hanya hidup diam-diam. Kan kita minoritas kak, kan kita kan malu kak nanti kak gitu. No. Jesus die in public, so don't only live for him in private. Amin. Ya. Dan percayalah teman-teman, kita dipanggil itu jadi penjala manusia, bukan penjaga akuarium ya. Penjaga akuarium itu cuma terus ngurusin yang di dalam, terus gitu. Oh kita mau ngadain inilah, ngadain ini. Oke. Tapi ingat hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Amin. Hati Tuhan untuk the souls and the lost. Dan itu tugas setiap kita. Nah pertanyaannya, Pastor, oke aku mau. Aku gak mau jadi penjaga akuarium. Aku mau jadi penjala jiwa ya. Aku mau. Siapa yang aku mau jangkau? Ya, ini yang akan kita jangkau teman-teman. Yang pertama, ini yang harus kita jangkau adalah generasi yang terhilang di luar rumah. Ya, siapa mereka? Generasi yang terhilang di luar rumah. Mereka yang belum mengenal Kristus. Ya, mereka yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal Injil. Mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Sampaikan itu. Sekali lagi kita nggak mau, wah kristenisasi. Bukan. Ini tentang memberitakan kabar baik. Memberitakan Kristus. Ada pribadi yang rela mati buat kamu, yang berkorban buat kamu sehingga kamu yang harusnya binasa melainkan hidup menjadi hidup yang kekal. Share God's love. Share the gospel, kabar baik. Amin. Itu yang terhilang di luar rumah. Tapi juga ada yang kedua. Yang kedua ini generasi yang terhilang di dalam rumah. Mereka mungkin sejak dulu Kristen, kenal Tuhan. Tapi mereka, maksudnya Kristen, tetapi orang ini mungkin di dalam perjalanan kehidupannya pahit dengan gereja. Pahit dengan pemimpin. Pahit dengan orang-orang yang, aku kok diginiin, ternyata orang Kristen serigala berbulu domba, munafik semuanya. Wah, lama-lama aku jadi agnostik aja. Ada kan teman-teman yang jadi agnostik? Udah pahit gitu ya. Nah ini ada alasannya, berbagai macam alasan nih bisa ditayangkan. Next. Kenapa anak muda itu ninggalin gereja? Kenapa anak muda ninggalin Tuhan? Mereka merasa yang pertama sih masih oke ya, cukup dengan ibadah online saja. Tapi mereka mungkin yang kedua mereka merasa nggak dapat jawaban di gereja. Dengan isu-isu masalahnya seperti mental health, LGBTQ, postmodern, Kristen progresif, Kristen posesif, ya saya nggak tahu lagi namanya apa. Tapi mungkin mereka ngerasa, nggak ada jawabannya di gereja. Yang ketiga, mereka beralih jadi agnostik. Mereka kecewa dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Gereja ini perang dengan gereja ini pokoknya kok sama aja sih. Mereka jadi pahit dengan gereja. Dan yang keempat, merasa tidak benar-benar dikasihi karena mereka merasa dimanfaatkan aja di gereja. Merasa, aku kok jadi angka aja ya. Berapa jiwa di gerejamu? Berapa jiwa di gerejamu? Aku cuma angka, aku bukan pribadi. Nah ada lagi, merasa gak diberi kesempatan dan diberi kepercayaan di gereja. Disitulah kita perlu membawa mereka pulang kembali ke rumah. Amin. Teman-teman diberkati? Ya, itu tugas kita yang hilang di luar rumah dan yang hilang di dalam rumah supaya mereka dipulihkan di dalam Kristus. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Nah pertanyaannya, Pastor, aku mau memenangkan yang terhilang dari dalam rumah, mau membawa mereka kembali. Gimana caranya Pastor? Masa mau masuk ke rumah-rumah? Permisi kak, mau memberitakan Injil kak. Gitu. Keder dong Pastor, gemeter lah. Mana berani saya gitu ya. Jangan keder dulu teman-teman. Ada seorang luar biasa namanya Lawrence Inglehurst. Dia meneliti sebuah survei. Sampai jadi satu hal yang luar biasa menarik. Dikatakan seperti ini. Ternyata 70% orang menjadi percaya kepada Kristus dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena melihat kehidupan seorang sahabat Kristen. Ingat hidup berdampak artinya hidup kita jadi inspirasi, jadi terang untuk mereka. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ternyata
lewat kehidupan kita itu bisa membawa mereka kepada Kristus. Ya, jadi jangan jadi generasi yang hanya sekedar sibuk, tapi jadi generasi yang mau mengenalkan Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Enggak heran firman Tuhan katakan ini, 2 Korintus 3 ayat 2 sampai yang ketiga, kita lihat ya, ini luar biasa. Bisa kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mereka mungkin belum baca Alkitab, tapi mereka lihat Kristus di dalam hidup kita. Mereka bisa baca di dalam hidup kita. Amin. Kita ini seperti surat yang terbuka, yang dilihat, dikenal oleh banyak orang. Jadi waktunya ini teman-teman untuk menjadi dampak, menjadi terang. Tapi harus seperti apa, Pastor? Ya kan? Teman-teman, saya mau katakan gini, nggak perlu jadi orang hebat dulu baru bisa jadi dampak. Amin. Tapi kesediaanmu untuk hadir dalam hidup mereka, itu yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Amin. Saya kasih contoh, saya nggak mau kasih teori teman-teman. Saya waktu itu masih SMA ya, seperti teman-teman ya, SMU ya. Belum pendeta, belum sekolah teologi, masih SMA, seperti teman-teman. Tiba-tiba ada beban di hati itu, saya ingin melayani teman saya. Kenapa? Karena dia itu kalau datang paling telat, kalau datang di sekolah baunya itu bau minuman keras, ngerti? Ya. Baunya kok keconjang ini kayaknya, bau banget gitu. Terus kadang-kadang dia tidur karena kelihatannya mungkin minum terlalu banyak obat tidur atau gimana, atau pokoknya dia gak niat sekolah. Dia itu, pokoknya lihat hidupnya itu kasihan sekali. Nah satu kali saya datangin dia dan saya bilang gini, bro kamu kenapa? Stres bro, stres, pusing. Kenapa kok pusing? Keluargaku mau cerai, dia bilang gitu. Amburadul nanti kalau papa mama aku cerai, adikku gimana, sekolahnya gimana, duitnya gimana, dia bilang gitu. Dan waktu itu ada satu dorongan kuat di hati, impresi kuat di hati. Aku harus jangkau orang ini. Dan orang ini belum kenal Tuhan, by the way. Orang ini belum kenal Yesus. Lalu saya bilang, mau nggak kamu hari ini ke kosku? Waktu itu saya kos, sekolah saya di Salatiga. Mau? Karena dia stres ya. Ke kosmu ngapain? Nanti lah nyanyi-nyanyi, kejereng-kejereng gitu. Oke, siap gitu ya. Gas. Gitu. Tapi waktu itu saya bilang, kamu lapar gak? Lapar. Yuk makan bakso dulu yuk. Wah, apalagi ditraktir bakso kan, mau kan? Akhirnya kita makan bakso sama-sama. Selesai itu, gimana? Jadi ke kosmu? Jadi, sampai di kos, dia ambil gitar langsung nyanyi. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa, jreng. Ya udah gitu. Tapi selesai itu dia nangis. Hidup kok berat banget ya. Aku kehilangan orang-orang yang aku kasih. Lalu saya bilang gini, aku gak gitu ngerti apa yang kamu rasakan. Tapi ada satu pribadi yang sangat ngerti yang kamu rasakan. Boleh gak aku cerita? Namanya Yesus. Dia kaget. Terus saya mulai cerita. Dan kebetulan ada kakak rohani saya juga ada di kos itu. Dan kita ngobrol sama-sama. Ketika selesai kita ngobrol gitu. Deep talk gitu ya. Kayak kemarin malam ya teman-teman ya. Deep talk. Ketika dia selesai deep talk. Lalu tiba-tiba kakak rohani saya bilang nyenggol. Nanggung bro. Suruh terima Yesus. Waduh, lah kok saya yang suruh. Saya bilang, sorry, kamu boleh terima atau enggak, tapi aku pengen share ini aja. Bahwa solusi dalam hidupmu itu bukan aku, bukan hal-hal lain. Solusi dalam hidupmu itu Yesus. Dan ketika dia dengar itu, saya bilang, kamu mau enggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, mau. Kaget saya happy, saya peluk. Oh, mau yuk terima Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita ya. Dia mau.
Dan kita tantang untuk terima Yesus, dia Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam nama Yesus, amin. Wah senang banget, sukacita sekali. Dan puji Tuhan teman-teman, ternyata ini, next bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan teman-teman? Ada gambar. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian, orang itu sekarang jadi gembala sidang di sebuah gereja. Lebih dahsyat lagi buat Yesus kita. Orang ini sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan jadi gembala sidang di luar pulau. Dan setiap ketemu dengan saya, dia berkata ini, bro, kejadian bakso itu yang ubah hidupku. Dia ngomong gitu. Jadi ketika itu saya sadar, teman-teman semuanya. Jadi hari ini, nggak usah jadi orang yang hebat dulu baru bisa jadi terang. Tapi hadir dalam kehidupan mereka saat sedang menghadapi pergumulan. Amin. Ya. Tapi pastor, saya kan orangnya introvert. Introvert. Gimana mau ngajak orang-orang, teman-teman ke persekutuan. Gimana kan saya introvert pastor, mau ngomong aja takut gitu kan, keringat dingin keluar semuanya. Saya kasih tahu. Next, bisa ditayangkan. Ada satu anak, ya ini saya bilang ini hero-nya di gereja kami, tapi sayang dia gone too soon. Dia sudah meninggal, masih muda. Namanya Andika. Saya ini ketua komselnya Andika, almarhum. Nah, yang unik adalah di komsel saya, tiap hari Sabtu yang datang ini orang-orang yang ajaib-ajaib. Tiba-tiba ada anak pang gitu bener-bener masuk ke rumah saya gitu. Wah ampun ini mau dicolong ini barang-barang di rumah ini. Tiba-tiba ketuk pintu, dak. Saya buka, ya gimana bang? Ada komsel ya di sini, komsel. Oh ada di atas. Boleh masuk, boleh. Teman-teman pang itu semua masuk rumah saya. Saya syok banget. Wah ini yang ngajak siapa gitu kan. Ada juga, ada orang rocker nih, anak-anak rock. Ini anak-anak yang kalau nyanyi gitu. Itu datang ke rumah saya, masuk lagi. Mau ikut komsel boleh nggak, kelompok sel gitu. Boleh. Saya itu gemeter gitu. Ini biasanya doa buat jiwa-jiwa, dikirim jiwa-jiwa gemeter juga gitu. Datang ke rumah saya. Terus juga macem-macem. Ada anak punk, ada rocker, ada orang-orang yang di pinggir-pinggir datang semuanya. Terus saya bingung, kamu tuh yang ngajak siapa? Tiba-tiba bilang, Andika. Andika ini orangnya introvert teman-teman. Orangnya ini kalau ngomong aja kita gak mudeng. Gini kok. Iya ini ngomong apa gitu dalam hati saya gitu. Ini orang bingung, introvert banget. Dan kalau di gereja juga dia bukan worship leader gitu ya. Bukan worship leader, bukan singer, bukan pemain musik yang keren yang kelihatan di stage. Dia cuma jemaat aja datang gitu. Tapi dia bisa ngajak orang-orang, lebihin saya ngajak orang-orang. Dan waktu itu saya tanya, kok kamu mau diajak sama Andika? Dan dia bilang gini, kami ini orang-orang yang tertolak di luar sana. Aku ditolak di keluarga aku ditolak di lingkunganku, ditolak di komunitasku. Tapi hanya Andika yang mau terima aku. Makanya aku kesini tulus karena lihat kebaikannya Andika. Dan kita senang ada orang yang terima aku apa adanya. Amin. Dan ketika orang itu ketangkap Kristus, Tuhan akan pulihkan hidupnya. Amin teman-teman. Ya. Jadi waktu itu saya peluk Andika, saya bilang, Andika, saya ini pendeta di gerejamu, tapi saya mau confess, kamu lebih banyak bawa jiwa daripada saya. Orangnya introvert, tapi hatinya hati Kristus. Amin teman-teman. Jadi jangan ada alasan, nggak bisa kok, aku introvert kok, enggak. Belajar dari Andika. Dia meninggal, masih muda. Tapi saya bilang, waktu di pemakamannya, saya juga menyampaikan firman, saya bilang, walaupun dia meninggal muda, tapi banyak orang yang dibawa kepada Yesus. Amin, kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini teman-teman, saya mau tutup dengan kuis ini ya. Katanya pelajar leaders ini orangnya pinter-pinter, ya kan? Iya gak sih? Guru-guru, oke, pinter-pinter ya.
Saya kasih kuis ya, supaya teman-teman ngerti. Bukan masalah introvert, bukan masalah gimana caranya Kak bawa orang-orang, bawa teman-temanku kepada Kristus. Ya, saya kasih kuis nih. Kuis yang pertama, tapi dijawab dengan cepat, nggak usah lihat handphone, berpikir dengan cepat aja. Karena teman-teman di sini kan pinter-pinter ya, orangnya wah luar biasa. Nah, sebutkan nama TikTokers dengan followers yang paling banyak di Indonesia. Ria Ricis, ya. Ah, kok nggak kedengeran macam-macam. Ria Ricis siapa lagi? Siapa? Atta Halilintar. Bukan Atta Halilintar. Bukan. Oke, tenang dulu. Tahu nggak? Kok kayak susah banget sih jawabnya? Yang sempat viral loh. Yang sempat viral siapa? Willy Salim. Ya. Oke, tapi ada yang jawabnya Ria Ricis tadi, ada yang jawabnya Atta Halilintar. Nggak kompak. Oke, kita ganti pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama YouTubers terkaya di Indonesia. Bukan Mr. Beast, bukan. Bukan. Siapa? Oke, satu orang jawab. Bisa bangkit berdiri satu orang jawab. Satu aja. Ya kakaknya ya silakan bangkit berdiri gak apa-apa. Jawab. Nggak tahu. Siapa? Oh nggak tahu. Oke. Siapa? Just No Limit ya? Salah. Oke, tenang dulu. Kayaknya mantep ya Just No Limit ya. Ternyata Just No Limit itu nomor 2. Nomor 1 namanya Clara Tania. Estimasi pendapatannya 1,7 juta USD atau 2,65 miliar per bulan. Nggak kenal ya? Oke, kita ganti pertanyaannya ya. Siapakah yang mempunyai Instagram dengan followers terbanyak di Asia? Blackpink ya. Blackpink. Siapa? Lisa. Siapa? Satu orang. Siapa? Satu orang. Sana ya, berdiri. Siapa? Yang lain tenang dulu. Siapa? I show speed. Oke, thank you. Bukan, jawabannya bukan itu. Ternyata followers terbanyak di Asia namanya Virat Kohli. Nah, sopo kuwi ya. Pengikutnya 228M. Katanya pinter-pinter, kok ternyata jawabannya susah ya? Oke, kita ganti pertanyaannya ya. Ini aja ya, tolong dijawab dengan cepat. Sebutkan nama salah satu teman yang menjenguk dan mendoakanmu pada waktu sakit atau berduka. 1, 2, 3. Luar biasa, langsung dijawab. Oke, pertanyaan kedua. Next. Sebutkan nama seorang yang menguatkan dan yang pernah menolongmu saat dalam masa-masa kesukaran. 1, 2, 3. Hebat. Terakhir, ketiga. Sebutkan nama seorang yang jadi tempat aman untuk kita curhat dengan dengerin keluh kesahmu pada pergumulan. Iya, Tuhan Yesus pasti Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, gampang pertanyaan yang pertama atau yang kedua? Siapa yang sepakat yang kedua pertanyaannya? Wow, what do you learn? Apa yang kamu belajar teman-teman? Ternyata, padahal yang pertama itu orang terkenal semua loh. Yang pertama itu orang hebat semua loh, ya kan? Tapi teman-teman gak kenal ya? Oke, ini yang kita belajar. Next.
Ternyata orang-orang yang membawa perubahan dan dampak besar dalam kehidupanmu bukanlah orang-orang terkenal dan hebat. Yang followersnya banyak, subscribersnya banyak. Tapi ternyata orang-orang yang membuat perubahan dalam hidupmu adalah orang-orang yang hadir di hidupmu. Yang peduli dengan hidupmu. Pas kamu sakit dia ada. Pas kamu lagi ngalami masalah dia ada. Pas kamu butuh didoakan dia ada. Amin. Dan itu bukan orang-orang hebat di luar sana. Itu di sebelah-sebelahmu itu loh tuh. Yang bisa membuat perubahan dalam hidup seseorang. Amin. Ya. Karena people don't care how much you know. Until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak kita tahu sampai mereka mengerti seberapa banyak kita peduli. Teman-teman gak bisa ngelupain kebaikan mereka enggak? Gak bisa ya. Pas lagi susah, nangis gak ngerti mau gimana, tiba-tiba dia datang dan bilang gini, tolong dong sharing, aku mau doain kamu. Pas kita sakit, dia ada, yang kuat ya. Dan itu gak dilakukan oleh orang-orang yang terkenal di luar sana. Jadi teman-teman, untuk menjadi terang, gak perlu jadi cahaya yang spektakuler. Tapi hadirlah di tempat gelap mereka. Amin. Hadirlah di kondisi yang terburuk. Teman-teman hadir itu bukan sebagai, wah orang yang bisa merubah kehidupan, bukan. Tapi teman-teman hadir supaya mereka mengenal Sang Juru Selamat. Amin. Ya, kita nggak bisa melupakan kebaikan mereka. Demikian juga kita nggak bisa melupakan kasih Yesus yang mereka bagikan dalam hidupmu. Saya mau tutup dengan ini teman-teman. Tidak perlu jadi cahaya yang spektakuler dulu untuk bisa menerangi hidup orang lain. Kehadiranmu sebagai lilin kecil. Mari katakan lilin kecil. Lilin kecil di tengah ruang yang gelap. Hidup mereka membuatmu menjadi dampak yang besar. Amin. Just no limit kayak apa kayak itu namanya. Tapi ketika kamu lagi susah, siapa yang datang sama hidupmu? Siapa yang bersama dengan kamu? Itulah yang bisa merubah kehidupan kita. Dan hadirlah dalam kehidupan teman-temanmu. Amin. Jadilah lilin kecil dalam kehidupan teman-temanmu. Ingat, jangan jadi juru selamat buat mereka. Tapi bawa mereka kepada Sang Juru Selamat sejati. Namanya siapa? Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita bagi bersama-sama teman-teman. Wow. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan merasa, Kak, aku orangnya introvert, Kak. Kak, aku orangnya pemalu, Kak. Kak, aku orangnya, aduh, bingung, Kak, mau ngomong apa, kalau ngomong belepotan, Kak. No. Gak perlu jadi orang yang hebat. Gak perlu jadi orang yang spektakuler terlebih dahulu untuk bisa membawa dampak bagi orang lain. Hadirlah dalam kehidupan mereka. Di saat mereka lagi mengalami susah, di saat lagi mereka mengalami pergumulan, dan kenalkan mereka kepada Kristus. Dan engkau akan jadi terang di sekolahmu, engkau akan jadi terang di komunitasmu, engkau akan jadi terang di tempat di mana engkau ditempatkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, padalah Tuhan. Thank you Jesus. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, padalah Tuhan. Yesus, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama leaders, katakan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan bagimu Tuhan.
menjadi milikmu Tuhan. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia Tuhan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini darimu, Come on, leaders katakan. bagiku Tuhan seluruh hidup. Mengharap Tuhan bagi kemuliaan. Yes Lord. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidup. Padalah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, ada satu dorongan kuat di hatimu dan berkata, Tuhan, aku mau berdiri bagi sekolahku. Aku mau berdiri untuk teman-temanku Tuhan. Aku mau ban pakai aku. Mungkin aku susah dalam bicara, aku introvert, aku pemalu, tapi aku mau Tuhan pakai aku untuk membawa dampak dan terang bagi sekolahku. Mari, bagi engkau orangnya silakan angkat tanganmu. Wow, terima kasih semua tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih. Bagi yang mau silakan cepat maju ke depan. Yang laki di sebelah sini, yang perempuan di sebelah sini. Mari katakan. Mari maju semua bersama-sama. Dan bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Urapi kami, utus kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on church, bersama-sama katakan. Ibu Tuhan seluruh hidup. Mari saya minta para guru, para hamba Tuhan hampiri mereka, urapi mereka, doakan mereka. Come on. Genapi seluruh rencana. Fresh anointing. Urapan yang baru mengalir saat ini. Orang Yes Lord. Amin. Mari silakan para pendoa, hampiri mereka, doakan mereka. Hamba Tuhan. Come on. Sampai bumi penuh kemuliaan.
Mungkin kita berkata, Tuhan, aku gak bisa kasih apa-apa. Emas dan perak aku gak punya, Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati yang diberi untuk jiwa-jiwa. Hanya ini Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Amin. Dia mengurapimu, menyegarkanmu. Terima kasih Yesus. Mari serahkan, persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Bagi mereka yang butuh mendengar kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku, terima kasih Yesus, berterima kasih. Engkau mengasihiku, Engkau memilikiku Tuhan. Engkau mengasihiku. Thank you Jesus. Engkau memilikiku. Mari terus katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
memberikan beban kepada setiap kita. Hati untuk teman-teman kita. Berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan lembut katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Pakailah hidupku sebagai seumur. Saya bisa undang dengan hormat Pastor David Mayanto untuk berdoa untuk setiap kami semua di tempat ini. Generasi yang baru ini, supaya ada blessing dari generasi sebelumnya, sehingga mereka bergerak ke daerah, ke kota-kota mereka, ke sekolah-sekolah mereka dengan fresh anointing. Yesus, segala harta kekayaan cukup berarti Teman-teman semua, mari kita akan tengadahkan kedua belah tangan kita, baik yang ada di bangku maupun yang ada di depan. Tuhan, siang hari ini Engkau aliri hati anak-anak-Mu ini dengan aliran surga yang membangkitkan gairah kepada mereka untuk mencintai Engkau lebih dari semuanya. Hati mereka adalah seperti kain putih kanvas yang hari ini Engkau sedang melukisnya di dalam hati mereka untuk sebuah rencana yang agung, rencana yang besar di dalam hati mereka, yang mana mereka sebelumnya tidak pernah melihat. Dan siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, anak-anak-Mu di tempat ini, dari yang ada di depan sampai yang di belakang, mata rohani mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tangan-Mu yang penuh kasih mengukirkan tulisan-tulisan ilahi dari sebuah rencana yang besar atas hidup mereka. Come the Holy Spirit now. Speak, berbicaralah Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Mu hari ini.
Engkau melukis apa yang Engkau suka dari sebuah rencana yang besar agungmu dalam hati mereka. Tulisan-tulisan ilahi yang terus terbaca dari musim-musim kehidupan mereka. Dari mulai studi hari ini, sampai mereka nanti menyelesaikan studi mereka. Sampai mereka bekerja, sampai mereka menjadi orang tua. Sampai mereka di puncak daripada rencanamu Tuhan. Tulisan-tulisan yang Kau buat di dalam hati mereka, di dalam kanvas hati mereka, tidak akan pernah terhapus sama sekali. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin jelas. Tuliskanlah Tuhan siang hari ini dalam loh hati mereka. Mereka keluar pulang dari tempat ini tidak sama lagi ketika mereka datang. Ada api yang semakin besar dalam hati mereka untuk mewujud nyatakan semua apa yang Kau sudah pernah tulis dalam hati mereka pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka. Kami berdiri di tempat ini ya Bapa. Kami bukan memandang mereka hanya sebagai anak muda yang biasa-biasa saja. Tuhan, kami berdiri di tempat ini memandang seperti Engkau memandangnya. Bahwa sesungguhnya mereka adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Yang akan mengukir sejarah bagi dunia ini. Yang menorehkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dalam kegelapan ini. Tuhan, hantarkan mereka langkah demi langkah, mereka step demi step mereka di dalam tuntunan Roh Kudus yang semakin nyata hari-hari ke depan ini Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, tidak ada satupun di antara mereka yang terhilang daripadamu Tuhan. Dan mereka akan menggenapi semua rencana Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati mereka, yang sudah Kau tulis di dalam kanvas hati mereka siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat kedua belah tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang berarti untuk ku persembahkan. Hanya itu permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Sebagai Allahku seumur hidup. Saya mengundang dengan hormat semua dalam hadirat Tuhan, para guru-guru yang hadir pada siang hari ini untuk maju ke depan di atas stage panggung. Saya mengundang para guru-guru yang ada dengan cepat. Anak-anak terus sembah Dia, teman-teman yang ini terus sembah Dia, terus sembah Dia. Sebab Tuhan sedang melukiskan sesuatu yang ilahi dalam batin, dalam rohmu, yang akan menghantarkanmu kau melihat sesuatu yang jelas dari Tuhan. Oh, we worship, we worship, we worship you, Lord. My Savior, Lord,
semua dalam hadirat Tuhan berdoa dan sembah Dia. Saya mau sampaikan kepada rekan-rekan guru yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya minta pada acara terakhir ini, saya minta supaya Roh Tuhan memberikan pewahyuan, iluminasi yang tajam, melihat anak-anak didik saudara, bukan sekedar anak-anak yang duduk di bangku, lalu mendengar apa yang Bapak Ibu ajarkan. Tapi saya ingin malah pada siang hari ini, saya ingin Roh Kudus membukakan sesuatu yang tidak pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya. Sama seperti Tuhan melihat mereka semua, melihat masa depan mereka 5 tahun, 10 tahun mereka ke depan. Dari bangku yang kau lihat hari ini, dari tempat duduk di mana kau berdiri mengajarnya, dan kau lihat hari ini, tapi engkau dibukakan Tuhan melihat bukan hanya anak-anak yang duduk, tapi engkau bisa melihat sesuatu di mana Tuhan bawa engkau melihat 5, 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi ketika engkau sedang mengajar dan kau melihat 5-10 tahun ke depan, engkau pasti akan memberikan yang terbaik yang Anda bisa hari itu, memperlengkapi mereka untuk sesuatu yang lebih berharga ke depan. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya tidak akan menjamah, tidak akan menumpangkan tangan. Tapi kalau engkau menerima sesuatu dari the Holy Spirit, dari Roh Kudus pada pagi hari, terima aja sesuatu yang datang dari Tuhan yang akan memperlengkapi hidupmu. Come the Holy Spirit, 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 come. Terima. In the name of Jesus Christ, come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, come. Kira la bala 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 shede kire la 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 bara la 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 bara la bara la la bara la kira la bara bala bala shede kira la 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 bara bala la bala 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 bara la la bara la bala bara la la bala 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 shede kina la bala bala shata karana la bara bala la la bala shakara la la bala bala kina la bara bala shede kira la bara la bala bala. Yes. Ya, terus Tuhan. Kau memberikan pewahyuan kepada mereka, memberikan pewahyuan. Mereka mengajar hari-hari ke depan tidak sama lagi ketika mereka mengajar. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati mereka, melihat anak-anak didik mereka seperti Engkau melihat mereka. Di dalam nama Yesus, come the Holy Spirit, God. Come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, come the Holy Spirit in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terus Kau nyatakan isi hatimu buat mereka. Mulai selesai acara ini, mereka mengajar dengan cara yang berbeda. Mereka punya hati seperti hatimu. Mereka melihat seperti Engkau memandang. Come the Holy Spirit. Come the Holy Spirit, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih Tuhan. Lanjutkan terus Tuhan beberapa saat ini, terus berbicara. Terus berbicara. Hambamu berdoa akan terjadi sebuah koneksi antara hati para guru-guru yang ada dengan para murid-murid yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka bergerak di dalam sebuah irama yang sama yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang 2 hari di tempat ini. Bahwa hati murid-murid juga terbuka untuk semuanya Tuhan. Akan terjadi sebuah ledakan yang besar di setiap sekolah-sekolah yang ada. Come the Holy Spirit. Come Holy Spirit God. Come Holy Spirit. Akan terjadi ledakan yang besar. Kerohanian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di sekolah-sekolah yang ada. Mulai hari ini Tuhan, lakukan sesuatu. Apa yang menjadi bagianmu. Come the Holy Spirit God. Come the Holy Spirit God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jesus name. Adik-adik semua, berkati guru-guru Anda, kedangkan tangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai kalian, yang ingin memberikan, menghantarkan. Mereka adalah sebagai jembatan yang Tuhan pakai, bridge untuk membawa kalian melihat masa depan yang luar biasa. Guru-guru juga angkat tanganmu, berkati anak-anak didik kalian. Pak Tim saya undang maju ke depan di sini. Pak Budiman saya undang maju ke depan di sini. Beberapa pengurus jelek kasih yang ada, yang hadir hari ini, ada di depan, di antara semua, antara guru dan murid-murid yang ada yang hari ini. Teman-teman, angkat tanganmu terus di hadapan Tuhan. Ini sebuah mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Kita minta Roh Kudus untuk menggerakkan sesuatu yang besar. Ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari siswa, dari anak didik yang luar biasa, kekuatan dari guru-guru yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, melihat anak didik dalam perspektif Tuhan melihat. Kami yang ada di dalam Yayasan Jelek Kasih juga menjadi sebuah jembatan, bridge, yang menjadikan jembatan di mana mata rantai ini tidak akan pernah terputus. Dan kami berdoa kita menjadi sebuah alat, dan kemudian terjadi sebuah ledakan yang besar atas sekolah-sekolah yang ada. Terima kasih come the Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di tempat ini. Kami merendahkan hati kami. Engkau yang punya semuanya. Surga dan bumi Engkau yang punya. Engkau yang punya pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini, di sekolah, bahkan kami seorang murid, Engkau yang punya semuanya. Hari ini Tuhan, kami mintakan anugerah-Mu di zaman yang akhir ini. Kami meminta anugerah-Mu Tuhan, untuk sebuah gelombang yang besar yang tidak pernah terputus sampai Engkau datang yang kedua kali. In the name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus, mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat yang terus mengalir di antara kami. Bukakan sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya Tuhan, untuk melihat sesuatu yang agung yang daripadamu, bergerak melebihi apa yang kami pikirkan, bergerak melebihi apa yang kami mau, bergerak melebihi apa yang kami bisa, bergerak melebihi kekuatan yang ada pada kami, yaitu Engkau sendiri yang mendahuluinya, dan kami ada bersama-sama di dalam kegerakan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In the name of Jesus Christ, yang percaya berkata, Amen. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita.